Hai, hari ini kita akan belajar tentang limit fungsi bentuk tak tentu. Iya, ini bagian kedua karena kita sudah mempelajari tentang hal ini juga pada video sebelumnya. Ya, kalian masih ingat bentuk tak tentu itu seperti apa? Seperti ini ya. Jikalau kita mengerjakan suatu soal tentang limit fungsi, kita kan substitusi, kita mensubstitusikan pendekatan nilai X-nya. Nah, kalau seandainya setelah kita substitusi, kita memperoleh nilai 0 per 0, maka ini disebut sebagai bentuk tak tentu. Sehingga, jika fungsinya berbentuk fungsi kuadrat, kita faktorkan seperti pada video sebelumnya. Ya kan, kita sudah belajar tentang cara memfaktorkan kayak gimana, cara menyelesaikan soalnya kayak gimana. Nah, ternyata tidak selalu kita faktorkan. Kita bisa juga mengalihkan dengan akar sekawan. Nah, ini kita melakukan cara ini kalau fungsinya itu dalam bentuk kuadrat, dalam bentuk akar. Kalau fungsinya berbentuk fungsi kuadrat, kita faktorkan. Tapi kalau fungsinya itu dalam bentuk akar, berarti kita kalikan dengan akar sekawan. Gitu ya? Oke, contohnya kayak gimana? Kita akan bahas dalam contoh. Ibu akan kasih 3 contoh untuk kalian pelajari. Ini contoh yang pertama. Oke, langkah paling pertama yang harus kita lakukan adalah kita substitusikan nilai pendekatan nilai X-nya ya. Di sini X mendekati min 3, sehingga kita coba substitusi semua variabel X di sini dan ini kita ganti dengan nilainya yaitu min 3. Jadi X-nya X pangkat 2, di sini ada juga X. Nah, di penyebut juga ada variabel X. Ketiga-tiganya kita ganti dengan min 3. Nah, ini X pangkat 2. Berarti X-nya ganti dengan min 3 pangkat 2. Lalu kurang 5X. Kurang 5X. X-nya ganti dengan min 3. Terus tambah 12. Tambah 12. Lalu di bagian penyebutnya itu 5 tambah X. 5 tambah X. X-nya ganti lagi dengan min 3. Mari kita hitung sama-sama. Min 3 pangkat 2, min 3 kali min 3 itu positif 9. Min 5 kali min 3 itu positif 15. Tambah 12. 5 tambah min 3 itu adalah 2. Oke, ini kita bisa hitung. 9 tambah 15, 24 ditambah 12, 36. Akar 36 per 2. Oke, akar 36 itu 6 ya. Oke. 2 ini kita tulis saja terus sampai kita selesaikan di bagian pembilang. Oke, akar 36 adalah 6. 6 bagi 2 bisa ya? 6 bagi 2 adalah 3. Nah, jadi ternyata ini ada nilainya yaitu 3. Dia bukan berbentuk 0 per 0. Bukan seperti ini ya. Kalau dia setelah kita substitusi ternyata ada nilainya, kita tidak perlu melakukan proses ini. Tidak perlu kita faktorkan atau mengalihkan akar sekawan. Tidak perlu.
Nanti kita akan lakukan dua hal ini kalau kita memperoleh hasil di sini 0/0. Jadi nomor 1 ini bukan bentuk tak tertentu. Ini mantap ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Nomor 2-nya, limit X mendekati 0 untuk fungsi X per 2 kurang akar dari 4 kurang X. Oke, langkah pertama kita substitusi kayak tadi ya. Jadi di sini nilai pendekatan untuk X-nya 0. Jadi di sini X-nya, variabel X-nya ada 2 ya. Di bagian pembilang 1, di bagian penyebut 1. Kedua-duanya ini kita ganti 0. Di atas ini 0, di bawah 2 kurang akar 4 kurang X, berarti 4 kurang 0. 0-nya tulis saja ya. 2-nya juga tulis saja, kita kerjakan dulu yang dalam akar. 4 kurang 0 adalah 4. Akar 4 kan ada nilainya ya, akar 4 itu 2. Jadi 0 per 2 kurang 2, ya kan? Akar 4 itu 2. 2 kurang 2 adalah 0, sehingga 0 per 0. Nah, kita memperoleh bentuk tak tentu di nomor kedua. Kalau bentuk tak tentu seperti ini, berarti karena ini dalam bentuk akar, maka kita harus kalikan dengan akar sekawan. Akar sekawan itu yang kayak gimana ya? Akar sekawan itu kayak gini. Kalau soalnya itu 2 kurang. Gini ya, soalnya kan ini. Kita lihat tanda di bagian luar akar. Di bagian luar akar di sini, bukan di dalam ya, tapi yang di luar. Kalau dia kurang, maka akar sekawannya adalah tambah. Jadi yang berubah hanya yang di luar akar saja, yang ini. Kurang jadi tambah, tambah jadi kurang. Begitu ya, tapi di dalam akar tidak boleh berubah. Jadi ini namanya bentuk sekawan. Bentuk sekawan, akar sekawan dari yang ini. Gitu. Ibu kasih contoh lagi yang lain. Misalnya kalau seandainya ada fungsi seperti ini, akar dari 3 kurang X tambah akar dari X tambah 1, akar sekawannya itu, kita perhatikan tanda yang di luar akar ya, di luar akar, bukan di dalam-dalamnya. Yang di luar akar kalau plus berarti nanti jadi kurang. Di dalamnya tetap tidak boleh berubah. Jadi di sini 3 kurang X, di sini X tambah 1. Tetap ya, tidak boleh berubah. Yang berubahnya hanya di luar akarnya. Jadi ini adalah bentuk dari akar sekawan dari yang fungsi ini. Gitu ya. Jadi akar sekawan itu lihat tanda di luar akarnya, terus tinggal kasih, kalau pertamanya kurang berarti jadi tambah. Kalau pertamanya tambah jadi kurang. Kayak gitu. Nah, kita kembali ke soal yang tadi. Karena ini 0 per 0, maka kita kalikan dengan akar sekawan. Oke, akar sekawannya berarti 2 ditambah akar dari 4 kurang X ya. Jadi caranya begini. Tadi kan di sini dibilang dikali ya, dikali dengan akar sekawan, sehingga ini ibu hapus saja, ibu kasih kali. Jadi fungsinya kita langsung kalikan dengan akar sekawan. Oh, nanti kita bingung mana X, mana kali. Jadi tidak usah pakai X ya. Titik aja. Titik berarti kali. Kita kalikan dengan akar sekawan. Akar sekawannya kan berarti yang kalau di sini kurang berarti tambah. Berarti 2 tambah
Akar dari 4 kurang X. Ini namanya bentuk akar sekawan dari yang ini kan? Nah, tulis juga di bagian penyebut. Gini ya. Jadi, caranya itu kalikan dengan akar sekawan. Akar sekawannya tulis di bagian atas dan di bagian bawah. Selalu seperti ini ya. Tulis di atas dan di bawah, jadi sebagai pembilang dan penyebut. Supaya tidak merubah nilai dari soalnya. Oke, sekarang nih. Nah, untuk kita mau mengalihkan yang di bagian penyebut, kalian lihat bahwa ini kembar ya. Persis sama. 2 sama dengan yang ini, ya kan? Lalu yang bagian akarnya juga 4 kurang X sama 4 kurang X. Yang berbeda hanya dikurang dan tambah. Ini namanya selisih 2 kuadrat. Untuk mengerjakan ini, kalian harus mengerti tentang selisih 2 kuadrat. Sehingga Ibu akan, ini stop dulu, Ibu akan ajarkan tentang selisih 2 kuadrat. Nanti kalau sudah mengerti selisih 2 kuadrat, baru kita kembali ke soal ini ya. Oke, kalian harus mengerti dulu tentang selisih 2 kuadrat. Rumus dari selisih 2 kuadrat itu seperti ini. A pangkat 2 kurang B pangkat 2. Ini kan selisih, kurang itu selisih. 2 kuadrat berarti ini, A pangkat 2 itu A kuadrat, B kuadrat. Ada 2 bentuk kuadrat ya. Nah, kalau kalian ketemu bentuk seperti ini, itu artinya nilainya sama dengan perkalian antara A kurang B dan A tambah B. Atau kalau ibu balik penulisannya, A kurang B, kalau ibu kali dengan A tambah B, itu sama dengan A dipangkatkan 2 kurang B dipangkatkan 2. Lihat, ininya sama, yang beda hanya satunya kurang, satunya tambah. Sama kan dengan yang tadi, kalian perhatikan, 2 sama, akar dari 4 kurang X sama akar dari 4 kurang X, yang berbeda hanya satunya kurang, satunya tambah, ya kan? Nah, kalau ketemu bentuk seperti itu, nanti jadinya seperti ini, A kuadrat kurang B kuadrat. Ibu kasih contoh, misalnya, X kurang 2, kita kalikan dengan X tambah 2. Ini kan sama, X sama-sama X, 2 dan 2 sama, bedanya hanya dikurang dan tambah. Berarti bentuknya seperti ini. Ini A, ini B. Berarti A kuadrat, A itu X kuadrat, B kurang 2 kuadrat. Ya kan? Ini A, ini B. Jadi, 2 kuadrat ini ada nilainya, yaitu 4 kan? Berarti X kuadrat kurang 4. Gitu. Bagaimana kalau akar? Misalnya, akar X kurang 3, kita kalikan dengan akar X tambah 3. Aduh, ini akar X ya. Oke, kalian lihat, ini sama, akar X dan akar X sama, 3 dan 3 sama, hanya bedanya satunya kurang, satunya tambah. Berarti bentuknya nanti seperti ini, selisih 2 kuadrat. Yang ini A, ini B. Sehingga A kuadrat berarti akar X kuadrat dikurang 3 kuadrat. Jadi A-nya itu akar X, B itu 3. Nah, kalian perhatikan ya, kalau ada tanda akar dipangkatkan 2, berarti akarnya saling mematikan dengan pangkat 2-nya, sehingga tinggal X saja. Jadi tinggal X. 3 pangkat 2 itu 9. Gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke soal tadi. Jadi, di bagian
Kalau di bagian pembilang kan beda, tidak sama. Ini X, yang ini 2 tambah, kan beda. Kalau ini sama, 2 sama-sama 2, ini sama. Jadi ini yang di bagian penyebut akan kita gunakan selisih 2 kuadrat. Yang di bagian pembilang tidak. Kalau di bagian pembilang kalau tidak, berarti kita tulisnya itu tetap aja X dikali dengan itu, tapi pakai dalam kurung ya, kayak gini. Karena dia bukan selisih 2 kuadrat, jadi kita kayak gini aja, X dikali 2 tambah 4 kurang X. X dikali 2 tambah 4 kurang X. Di bagian penyebut itu yang kita rubah menjadi bentuk kuadrat, selisih 2 kuadrat. Jadi yang ini A, yang ini B. Ya kan? Berarti jadinya A pangkat 2, 2 pangkat 2, A-nya kan 2, terus kurang B pangkat 2. Ya kan? Bentuknya itu A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. B-nya itu yang ini. Berarti dalam kurung akar 4 kurang X tutup kurung pangkat 2. Lalu tadi kalian pelajari bahwa akar dan pangkat 2 itu saling mematikan. Saling mematikan, sehingga yang tersisa hanya 2 pangkat 2. Ibu tulis dulu yang di atasnya. Ini tetap per 2 pangkat 2 kan 4 kurang, ini akarnya sudah hilang, sehingga sisanya adalah 4 kurang X saja. Akarnya hilang, pangkat 2-nya juga hilang. Saling mematikan ya tadi. Oke, kita kali masuk ya. Karena sudah tidak ada akar, sudah tidak ada pangkat 2, kita bisa kali masuk. Kali masuk tuh yang ini. X dikalikan 2, terus X dikalikan akar 4X. Terus, jangan dulu, jangan. Kita kalikan yang ini dulu. Kita buka kurung yang di bawah. Min X, kita kali masuk dulu. Ya, ininya tidak jadi ya, ini biarkan aja. Oke, mari yang di atasnya tulis aja. Yang bagian penyebutnya, pembilangnya tetap dulu. Karena biasanya nanti ada yang bisa kita bagi dengan penyebut di bawah. Nah, ini kali masuk, yang dikali masuk yang di mana? Negatif satunya. Di sini tuh negatif 1 ya. Kurang itu sama dengan negatif. Sama dengan tanda negatif, kayak gitu. Oke, kalau kita buka kurungnya, kita nggak bisa buka kurung sembarangan. Kita harus kali masuk negatif 1 ke dalam kurung. Jadi, kayak gini. Kalau biasa anak SD tuh, min 1 kali 4, min 4. Min 1 dikalikan min X, min kali min kan plus, jadi plus X, kayak gitu. Jadi 4-nya tetap, terus yang ini nih. Min 1 kali 4 itu min 4. Min 1 dikalikan min X plus X. Kayak gitu ya. Jadi ingat, kalau kita mau buka kurung terus di sininya min, negatif atau kurang, kita harus kali masuk ke dalam. Negatif 1 masukkan kali masuk ke dalam kurung. Nah, 4 kurang 4 ini 0 ya. Iya kan? 4 kurang 4, 0. Sehingga kita coret aja. Sisanya X. Terus, karena sisanya cuma X, X ini kita bisa coret dengan yang di atas. Gitu ya. Karena tersisa hanya X ya. Kalau tersisanya X tambah 5, X tambah 4, tidak bisa kita coret dengan yang dengan X yang ini. Tapi karena sisa X saja, karena 4 kurang 4 kan 0, sudah 0, tidak ada lagi, tinggal X saja, sehingga kita bisa saling bagi, X bagi X 1, ya. Sehingga yang tersisa hanyalah 2 ditambah akar 4 kurang X, ya kan? Yang tersisa hanya ini. Nah, tadi kan limitnya tuh X mendekati 0. Sehingga
limit X mendekati 0 dari fungsi 2 tambah 4 kurang X adalah 2, X-nya kita ganti dengan 0, tambah 4 kurang 0. 2 ditambah 4 kurang 0 ya 4. Lalu akar 4 adalah berapa? Akar 4 itu 2 kan? Sehingga 2 ditambah 2 yaitu 4. Jadi setelah kita saling bagi seperti ini, penyebut dan pembilang, setelah kita bagi, pasti nilainya tidak akan 0 per 0 lagi. Gitu. Karena kita sudah bagi yang menyebabkan 0 per 0 itu kita sudah hilangkan. Yang ini nih, kita sudah hilangkan. Sehingga, jadi gitu ya, setelah kalian kali akar sekawan, terus kalian sudah ada sesuatu yang bisa kita saling bagi. Nah, kalau sudah seperti itu, langsung masukkan aja nilai limitnya, substitusikan. Nilai limit X-nya substitusikan ke dalam fungsi, pasti hasilnya bukan 0 per 0 lagi. Seperti itu ya. Jadi kita mengalihkan akar sekawan supaya kita bisa menemukan akar permasalahannya. Seperti itu. Ini nomor 2. Coba kita tes lagi nomor 3. Oke, nomor 3-nya seperti ini. Limit X mendekati 7 untuk nilai X untuk fungsinya yaitu 2 kurang akar dari X kurang 3 per X kuadrat kurang 49. Oke, di sini ada pangkat 2 dan juga ada tanda akar. Biasanya kalau ada akar seperti ini, maka pangkat 2 yang lainnya itu merupakan selisih 2 kuadrat. Itu biasanya seperti itu. Kalian lihat, ini sebenarnya adalah selisih 2 kuadrat. Tapi sebelum itu coba kita masukkan dulu, kita substitusikan nilai 7-nya. Berarti X-nya mana? Ada ini X, ini juga X, berarti kedua-duanya kita ganti dengan 7 ya. Sehingga 2 kurang akar dari X-nya, X kurang 3 berarti ganti 7 kurang 3. Lalu apa lagi? X pangkat 2 berarti 7 kurang 2, 7 pangkat 2 dikurangi 49. Oke, kita selesaikan yang mana? Yang dalam akar dulu. 7 kurang 3, 4. Sehingga 2 dikurangi akar 4. 7 pangkat 2, 49 ya. 7 kali 7, 49 kan? Ini hasil dari 7 pangkat 2 ya. Oke. Nah, akar 4 ada berapa? Akar 4 itu berapa? Akar 4 itu nilainya 2. Sehingga 2 kurang 2. 49 kurang 49. Kan akar 4 adalah 2. 2 ini yang ini. Nah, 2 kurang 2 adalah 0. 49 kurang 49 adalah 0 juga. Bentuk tak tentu lagi. Karena dia ada bentuk akar, berarti kita akan kalikan dengan akar sekawannya. Oke, akar sekawannya apa? Akar sekawannya adalah, lihat tanda yang di luar akar, kurang berarti jadi tambah. Tambah. Akarnya tetap ya, tidak boleh berubah. Jadi ini nanti kita kalikan dengan ini ya. Nah, terus lihat dulu yang di bagian bawah nih. Ini tadi Ibu bilang, kalau seperti ini, kalau dalam bentuk akar untuk 0 per 0, pasti kalau ada pangkat 2 itu pasti adalah bentuk dari selisih 2 kuadrat. Nah, 49 kan tadi 7 kali 7. 7 pangkat 2 itu 49 kan? Berarti ini kita ganti dengan 7 pangkat 2. Nah, kalian lihat bahwa ini A, ini B. Berarti kita bisa rubah. Kalau A pangkat 2 kurang B pangkat 2, A pangkat 2 kurang B pangkat 2, itu kita bisa rubah menjadi A kurang B, A tambah B. Nah, A-nya itu X, B-nya itu 7, sehingga X kurang 7, X tambah 7. Ini adalah selisih 2 kuadrat.
Jadi kalau kita bisa rubah menjadi A pangkat 2, B pangkat 2, maka kita ubah menjadi begini. A-nya itu X, B itu tadi 7 kan? Berarti X kurang 7 dan X tambah 7. Satunya kurang, satunya tambah. Jadi, di bagian, mari kita kalikan. Karena dia 0 per 0, kita kalikan dengan akar sekawannya. Kita kalikan dengan akar sekawan, sehingga ini di sini 2 tambah X kurang 3-nya tetap. Di bagian penyebut juga harus akar sekawannya juga ya. Nah, nanti yang berubah berarti yang menggunakan kuadrat, selisih 2 kuadrat itu yang berarti yang di atas. Karena kalian perhatikan ini sama, 2 dan 2-nya sama, ya kan? Lalu akarnya juga sama. Akar dan akar sama ya. Yang berbeda hanya satunya kurang, satunya tambah. Sehingga ini adalah A, ini adalah B. Oke, mari kita langsung kerjakan A dan B. Berarti dia menjadi bagaimana? A pangkat 2, kan kalau itu berarti jadinya A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. A-nya itu 2. Berarti 2 pangkat 2. Terus kurang B pangkat 2. B-nya itu yang akar. Berarti akar X kurang 3 pangkat 2. Gitu kan? Seperti yang kita kerjakan tadi nomor 2. Lalu kalau di bagian penyebut kan beda. Tidak kayak gini, ini kan 2 dengan 2 sama, akar X kurang 3 sama dengan akar X kurang 3. Hanya bedanya 1 kurang 1 tambah. Maka ini kita menggunakan A kuadrat kurang B kuadrat. Tapi kalau ini kan beda-beda, sehingga tidak boleh kita menggunakan ini ya. Oke, yang tadi ini nih. Ini tadi kita sudah rubah menjadi X pangkat 2 kurang 49, itu kan kita rubah menjadi X kurang 7, X tambah 7 kan? Nah, di sini kita tulis. Jadinya X kurang 7, X tambah 7. Ini kita rubah. Kalau bisa dirubah ya, kalau tidak bisa dirubah tidak perlu kita rubah. Tapi di sini kan 49 tadi kan 7 pangkat 2, makanya kita bisa rubah menjadi 7. Kalau di sini 25 berarti 5 pangkat 2, makanya di sini 5. Kalau di sini 36 itu kan 6 pangkat 2, berarti di sini 6. Begitu ya? Oke. Kita lanjutkan dulu. Ini tulis di sampingnya. 2 ditambah akar X kurang 3. Oke, kita selesaikan yang di bagian pembilang. Pembilang. 2 pangkat 2 kan 4. Lalu, di bagian atas ini, tadi kita sudah belajar, ada akar dan kuadrat itu saling mematikan. Jadi yang tersisa hanya X kurang 3. Jadi kurang X kurang 3. Oke, di bagian bawah ini kita tulis aja. Tidak usah kita rubah-rubah. Tulis saja. Kita selesaikan dulu yang selisih 2 kuadratnya. Sekarang kalau kayak gini, tadi kita jelaskan, Ibu jelaskan min negatifnya itu, kurangnya itu harus sekali masuk ke dalam ya. Min 1 kali X, min X. Jadi di sini tulis 4 dulu, terus min 1 kali X itu min X. Min 1 kali min 3 itu plus 3. Nah, di bagian penyebut tulis saja, tidak usah kita rubah-rubah. Tulis saja tetap begitu. Kita selesaikan dulu yang selisih 2 kuadratnya. Sampai selesai, baru nanti kita lihat ada yang bisa dibagi, saling bagi. Nah, ini kan kita bisa tambah 4 tambah 3.
4 tambah 3 itu 7 kan? Sehingga 4 tambah 3 adalah 7. Sehingga di sini 7 kurang X. Oke, kalian lihat ada tidak yang sama? Oh, ini hampir-hampir sama, Bu Guru. Ini 7 kurang X, ini X kurang 7. Nah, kita kalau kayak gini, kalau kita bagi, nanti itu bisa kita bagi ya, karena hampir sama. Kan tadi Ibu bilang, setelah kita selesaikan selisih 2 kuadratnya, nanti ada yang bisa kita coret. Ada yang bisa kita bagi. Nah, ini kan sebenarnya hampir-hampir sama. Kalau kalian dapat bentuk kayak gini, ini X kurang 7, ini 7 kurang X, kalian coret seperti ini, tapi di sini harusnya min 1. Gitu ya? Tersisa min 1. Nanti Ibu jelaskan di video yang berikutnya. Kalau seandainya di sini persis X kurang 7, di sini juga X kurang 7, coret aja. Sisa 1. Seperti yang tadi. Tapi kalau ini, kalau dia terbalik, di sini X kurang 7, di sini 7 kurang X, hasil baginya itu min 1. Sehingga di sini limit, Ibu tulis di bagian ke sini ya. Limit X mendekati berapa tadi ya? 7. Untuk fungsi min 1 per, ini sudah habis ya, sudah mati, tinggal X tambah 7, yang ininya 2 tambah akar dari X kurang 3. Seperti itu, jadi ini aja yang tersisa. Yang lainnya sudah, yang menjadi akar permasalahannya sudah kita hilangkan. Setelah kita coret kayak gitu, setelah ada yang kita bagi, kita langsung ganti X ini dengan 7. Di atas sini tidak ada X, berarti tetap. Ini X-nya ada mana nih? Yang ini dengan, ada 2. Berarti ini X ganti dengan 7. X tambah 7 menjadi 7 tambah 7. Terus yang ini, salah ya. Ini 2 tambah, berarti 2 tambah akar dari X kurang 3, X-nya ganti 7, berarti 7 kurang 3. Oke, sekarang tinggal kita hitung. Yang bisa dihitung. Min 1 tetap, 7 tambah 7, 14. 7 kurang 3, 4, berarti 2 tambah akar 4. Nah, akar 4 ada kan nilainya? Akar 4 itu 2 kan? Jadi, sama dengan lagi, min 1 per 14 dikali akar 4 tadi 2, berarti 2 tambah 2. Berarti selanjutnya adalah tetap tulis 2 tambah 2 ini menjadi 4. Jadi 14 dikali 4. Oke, 14 dikali 4 itu berapa? 14 dikali 4, 4 kali 4, 16, 4 kali 1, 4, jadi 56. Sehingga di sini min 1 per 56. Oke, jadi nilainya adalah min 1 per 56. Seperti itu ya. Jadi, setelah kita kalikan akar sekawan, pasti ada nilainya. Tapi memang panjang caranya ya, kalian harus banyak latihan. Oke, soal keempat, yang menjadi soal terakhir kita hari ini. Seperti biasa, kita substitusikan dulu. Di sini kan X mendekati min 1. Mana X-nya? Ini X, ini juga variabel X, sehingga kita gantikan kedua-duanya dengan min 1. X pangkat 2, berarti min 1 pangkat 2, kurang 1. Ya kan? Terus ini akar dari 8 kurang X. X-nya ganti dengan min 1, sehingga 8 kurang X min 1.
Terus kurang 3 ada di luar akar ya. Oke, kita hitung. Min 1 pangkat 2. Min 1 dikali min 1 adalah 1, kurang 1. Terus, ini kan nanti jadi 8 tambah 1. 8 tambah 1 ya, jadi 9. Akar 9 kurang 3. Akar 9 itu berapa? Akar 9 adalah 3 ya. 1 kurang 1 itu 0, per ini 3. 3 kurang 3. 3 kurang 3 juga 0. Sehingga kita peroleh lagi bentuk tak tentu. Nah, kalau kita ketemu bentuk tertentu, di mana ini bentuk akar, maka kita harus kalikan dengan akar sekawan kayak tadi. Nah, terus akar sekawannya yang mana? Ini kan lihat di luar akar itu tandanya kurang. Ingat ya, bukan lihat yang di dalam akar, tapi yang di luar akar. Kalau tanda kurang, berarti nanti akar sekawannya adalah kurang jadi tambah. Ini ya. Ini akar sekawannya. Terus seperti nomor 3 tadi, kalau bentuk akar terus di sini ada pangkat 2, pasti ini adalah mungkin saja ini adalah apa namanya tadi? Selisih 2 kuadrat. Nah, kita coba rubah sama-sama. Kita coba belajar. Apakah dia adalah selisih 2 kuadrat? Itu lihatnya dari sini. Kalau tadi kan 49 kita rubah menjadi 7 pangkat 2. Kalau 1 kan 1 ini adalah 1 pangkat 2 kan? 1 pangkat 2 itu kan 1 kan? Jadi kita rubah X pangkat 2 kurang 1 pangkat 2. Nah, kalau sudah sama-sama pangkat 2 berarti ini A, ini B. Sehingga soalnya rumusnya adalah A kurang B, A tambah B. Berarti X kurang 1, X tambah 1. A, B. B-nya 1, A-nya X. Berarti X kurang 1, X tambah 1. Oke. Kayak nomor 3 tadi ya. Jadi nanti di bagian atas, bagian pembilang, kita rubah menjadi X tambah 1, X kurang 1, X tambah 1. Di bagian penyebutnya ini kita kalikan dengan akar sekawan. Oke, mari kita bahas soal nomor terakhir. Jadi kita kalikan dengan akar sekawan. Tadi akar sekawannya adalah akar 8 kurang X tambah 3. Akar 8 kurang X tambah 3. Oke, yang mana yang A, mana yang B? Mana yang sama di sini? Yang sama itu ini, Bu. Oh, ini. Akar 8 kurang X di sini sama dengan akar 8 kurang X kan? Sama. Terus, apalagi yang sama? 3 dan 3 kan sama. Di sini 3, di sini juga 3. Sama kan? Oke, yang beda hanya satunya kurang, satunya tambah. Sehingga ini menjadi A, ini menjadi B. A-nya itu yang akar 8 kurang X, B-nya itu 3. Jadi, di bagian bawah nanti, di bagian penyebut kita rubah menjadi A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Di bagian pembilang, kita tidak rubah-rubah. Oh, kita rubahnya yang tadi. X kuadrat kurang 1. Oke. X kuadrat kurang 1 nanti kita rubah menjadi X kurang 1, X tambah 1 kan, yang seperti yang tadi kan. Terus yang akarnya tulis saja. 8 kurang X tambah 3. Seperti itu selalu ya. Jadi yang di atas yang selisih 2 kuadratnya yang mengikuti rumus ini, yang di bagian atasnya ya, yang di bagian yang lain tidak perlu. Sekarang A pangkat 2, B pangkat 2. A-nya berarti A-nya itu akar dari 8 kurang X. Nah, A-nya itu ini kan, A pangkat 2 kurang B pangkat 2. B-nya itu 3. A pangkat 2 kurang B pangkat 2. Lalu, selalu seperti ini. Pangkat 2 dengan akarnya saling mematikan. Sehingga yang tersisa hanya 8 kurang X. Nah, ini tulis saja ulang. Tidak usah dirubah-rubah.
Lalu di bagian penyebutnya tersisa hanya 8 kurang X. 3 pangkat 2 ini 9. Nah, kalau ini tidak perlu kita kali masuk, karena 8 kurang X-nya di sebelah kiri. Kalau tadi kan 8 kurang X-nya di sebelah kanan. Gitu ya. Ini tidak usah kita kali masuk, tinggal kita hitung aja. Ini 8 kurang 9. 8 kurang 9 itu min 1. Sehingga di sini nanti 8 kurang 9 min 1. Jadi ini kan min X. Min X kurang 1. Yang di bagian pembilangnya tulis saja ya. Tulis ulang. Tidak usah dirubah-rubah. Nah, ada yang sama tidak? Kalian perhatikan bahwa kalau di sini X kurang 1, terus di sini 1 kurang X, baru kita coret terus kita ganti dengan min 1. Kayak nomor berapa tadi? Nomor 3 ya. Tapi ini bukan 1 kurang X. Bukan juga X kurang 1, tapi min X kurang 1. Nah, kalau kalian dapat kasus seperti ini, min X kurang 1, itu kita bisa, karena dua-duanya ada min, kita bisa melakukan sifat distributif, yaitu min Iya. Jadi, kedua tanda min ini kita keluarkan, kita bagi min 1, kita keluarkan, yang tersisa hanya X tambah 1. Kayak gitu ya. Jadi min-min ini kita keluarkan di luar kurung. Jadi dalam kurung sudah tidak ada min lagi. Sehingga kita rubah menjadi, jadi kita harus buat dia sama supaya ada yang bisa kita coret, kita bagi. Ingat ya, tujuan kita mengalihkan akar sekawan supaya kita menemukan bentuk yang bisa saling membagi. Akar permasalahannya jadi hilang. Nah, kalau kayak gini kan sudah ada yang sama, ya kan? Yang sama yang mana? Ini. Nah, kalau sudah dicoret seperti ini, berarti udah selesai, permasalahannya sudah beres, tinggal kita substitusikan nilai limitnya. Oke, tadi soalnya seperti apa ya? Limit X mendekati min 1, ini kan sudah, sudah saling bagi, yang tersisa hanyalah X kurang 1 dan akar 8 kurang X tambah 3. Di bawahnya min 1. Oke, kalau sudah ada yang kita bagikan seperti ini, berarti tinggal kita ganti semua X-nya dengan min 1. Sehingga X ini ganti dengan min 1 kurang 1. 8 kurang min 1. Berarti 8 kurang X berarti 8 kurang X. X-nya ganti dengan min 1. Tambah 3. Min 1. Nah, tinggal kita hitung. Min 1 kurang 1 adalah min 2. 8 kurang min 1 itu 9. Berarti akar 9 tambah 3 per min 1. Akar 9 itu kan 3. Jadi 3 tambah 3 nanti ya di sini. Jadi ini min 2-nya tetap. Di sini 3 tambah 3 jadi 6. Tinggal kalian kali. Min 2 dikalikan 6 adalah min 12. Min 12 bagi min 1 adalah positif 12. Selesai. Jadi langkahnya begitu ya. Pertama, kalikan akar sekawan.
Substitusikan dulu, kalau 0/0 berarti kalikan akar sekawan, terus gunakan rumus dari selisih 2 kuadrat. Nanti kalau ada yang sudah kalian bagikan seperti ini, berarti langsung disubstitusikan aja nilai -1-nya. Oke, video kita hari ini sampai sekian jauh, kita sudah bahas 4 soal, semoga kalian memahami. Kalau ada yang bingung, tinggal ditanya. Bye!